Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra dengan NIM 2508649. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia tentang pengaruh stres akademik terhadap kesehatan mental mahasiswa dengan dosen pengampu Pak Dr. Nur Said MPD. Sebelumnya kita puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkah rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupanya salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Pak Dr. Nur Said MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan masuk kepada materi yang pertama yaitu tentang apa sih stres tersebut. Stres adalah tekanan akibat tuntutan akademik yang dirasa melebihi kemampuan. Gejalanya yaitu cemas, sulit tidur, sulit konsentrasi dan mudah lelah dan motivasi menurun. Stres akademik sebenarnya merupakan respon yang normal, namun apabila berlangsung terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor stres akademik pada mahasiswa. Yang pertama yaitu beban tugas yang berlebihan. Mahasiswa yang sering mendapatkan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan, banyaknya tugas dapat menyebabkan tekanan dan kelelahan mental. Nah, lalu yang kedua yaitu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Keinginan memperoleh prestasi akademik yang baik dapat menjadi sumber stres, terutama ketika mahasiswa merasa harus memenuhi ekspektasi tertentu. Nah, yang ketiga yaitunya ada manajemen waktu yang kurang baik. Kesulitan mahasiswa mengatur waktu antara kuliah, organisasi, pekerjaan, dan kehidupan pribadi dapat meningkatkan stres yang berlebih. Yang keempat yaitu persaingan akademik. Lingkungan akademik yang kompetitif dapat membuat mahasiswa merasa tertekan untuk selalu tampil lebih baik dibanding teman-temannya. Nah, yang kelima yaitunya masalah keuangan. Keterbatasan ekonomi sering menjadi beban tambahan yang memengaruhi konsentrasi dan kenyamanan belajar mahasiswa. Nah, yang keenam, harapan orang tua dan lingkungan. Ekspektasi yang tinggi dari keluarga maupun masyarakat dapat memberikan tekanan psikologis yang cukup besar. Lalu yang ketujuh adanya adaptasi lingkungan baru. Mahasiswa baru sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan sistem pembelajaran, lingkungan sosial maupun budaya kampus. Nah, adapun dampak dari stres tersebut terhadap kesehatan mental yaitu yang pertama munculnya kecemasan atau anxiety. Nah, mahasiswa yang mengalami stres akademik cenderung merasa khawatir secara berlebihan terhadap tugas ujian dan hasil belajar yang akan diperoleh. Yang kedua yaitu risiko depresi. Tekanan akademik yang berlangsung lama dapat menyebabkan perasaan sedih, berkepanjangan, kehilangan motivasi, dan menurunnya minat terhadap aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitunya gangguan tidur. Mahasiswa yang mengalami stres sering mengalami insomnia atau kualitas tidur yang buruk sehingga berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis mereka. Lalu yang keempat, penurunan konsentrasi tingkat stres yang tinggi. Dapat mengganggu kemampuan berpikir, mengingat, dan konsentrasi saat belajar. Lalu yang kelima adanya gangguan hubungan sosial. Stres yang berlebihan dapat membuat mahasiswa menarik diri dari lingkungan sosial dan mengurangi interaksi dengan teman maupun keluarganya. Nah, di sini ada cara mengatasi stres akademik mahasiswa. Yang pertama yaitu mengatur waktu dengan baik. Seperti membuat jadwal belajar dan menyusun prioritas pekerjaan dapat membantu mengurangi tekanan akademik. Nah, yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur dan tidak bergadang, tidur yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan mental kita. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan manajemen stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernafasan dalam, dan mindfulness dapat membantu mengurangi ketegangan
psikologis. Yang keempat yaitu mencari dukungan sosial, berbagi cerita dengan teman, keluarga, atau dosen dapat membantu mengurangi beban emosional yang kita rasakan. Lalu yang kelima yaitu mengurangi perfeksionisme. Mahasiswa perlu memahami bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan bagian dari proses belajar hingga tidak perlu menuntut kesempurnaan secara berlebihan. Oke, lalu yang keenam yaitu mengikuti konseling apabila stres sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, mahasiswa dapat memanfaatkan layanan konseling kampus atau bantuan profesional. Lalu yang ketujuh yaitu menyeimbangkan aktivitas akademik dan hiburan, melakukan hobi beraktivitas dan beristirahat dan dapat membantu menjaga keseimbangan kehidupan mahasiswa. Nah, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya di sini yaitu stres akademik itu tekanan yang dirasain mahasiswa karena banyaknya penuntutan kuliah. Penyebabnya macam-macam, mulai dari tugas numpuk, target tinggi, persaingan sama teman, masalah uang, sampai susah adaptasi di lingkungan baru. Nah, kalau stres ini dibiarin dan nggak dikelola, bisa merusak kesehatan mental. Efeknya kita bisa bikin cemas, depresi, susah tidur, burnout, sampai nggak percaya diri. Nah, maka penting banget nih buat ngatasin stres dengan cara yang benar. Kuncinya ada di manajemen waktu yang rapi, jaga pola hidup sehat, minta dukungan dari teman atau keluarga, dan jangan ragu untuk konsul ke layanan bimbingan. Nah, intinya kalau mahasiswa pintar ngelola stres, kesehatan mental tetap terjaga. Sekaligus belajar jadi lebih fokus dan presentasi juga naik. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.